Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide saya, yaitu pembuatan biskuit labu kuning rendah kalori. Saya Kurniawati Firdaus, mahasiswa Teknik Kimia UISI, NIM 2031710025. Outline yang akan saya sampaikan pada kali ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu gambaran umum rencana usaha, dan yang terakhir metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Ide ini dilatar belakangi oleh negara Indonesia adalah negara penghasil buah-buahan terbesar di dunia. Dan ini dapat dibuktikan dengan masuknya peringkat 20 besar negara produsen buah tingkat dunia berdasarkan data Food and Agriculture Organization. Buah yang dihasilkan yaitu bermacam-macam, salah satunya yaitu labu kuning ini. Produksi labu kuning setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data BPS tahun 2006 sampai 2009, peningkatan ini sebesar 37,34% pada tahun 2006 sampai 2008 dan 26,36% pada tahun 2009. Namun, peningkatan ini masih belum diimbangi dengan pemanfaatan yang maksimal. Pada saat ini, labu kuning ini sering digunakan sebagai pembuatan dodol, kolak, sayur asam, dan puding. Padahal di dalam labu kuning ini terdapat kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan, di mana kandungannya yaitu 34 kalori, 1,1 gram protein, 0,3 gram lemak, 40 gram kalsium, 0,8 gram mineral. Kandungan kalori yang rendah ini berpotensi dapat diolah menjadi makanan yang rendah kalori. Sehingga ide saya kali ini yaitu mengolah labu kuning sebagai makanan cemilan yang rendah kalori. Cemilan ini berupa biskuit kering yang cocok digunakan sebagai orang diet. Pemanfaatan labu kuning ini dapat meningkatkan nilai ekonomis pada labu kuning. Kemudian tujuannya yaitu membuat biskuit labu kuning rendah kalori, mengenalkan dan memasarkan biskuit labu kuning rendah kalori, menciptakan mitra usaha dan pengembangan produk biskuit labu kuning rendah kalori. Yang kedua yaitu gambaran umum rencana usaha, yang terdiri dari kondisi umum lingkungan usaha, lokasi produknya yaitu bertempat di tempat tinggal saya yaitu Balong Panggang, kemudian daerah penghasil bahan bakunya yaitu di Desa Palemdawar Belanong Mojokerto, di mana daerah ini ketepatan yaitu berdekatan dengan Balong Panggang, sehingga untuk distribusi bahan bakunya tidak membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Dan sasaran konsumennya yaitu masyarakat umum. Kemudian deskripsi produknya, nama produknya yaitu biskuit labu kuning rendah kalori, jenisnya yaitu biskuit kering, karakteristiknya yaitu memiliki rasa sedikit manis dan gurih, keunggulannya yaitu rendah kalori, aman untuk kesehatan, dan cocok untuk orang yang diet. Yaitu metode pelaksanaannya terdiri dari proses produksi dan promosi produk. Proses produksi ya ini proses pembuatannya yang diawali dengan persiapan bahan baku. Bahan bakunya yaitu labu kuning dan bahan baku pembuatan biskuit sendiri pada umumnya yaitu seperti tepung, maizena, dan lain-lainnya. Labu kuning yang diawali dengan pengelupasan kulitnya dan dipotong menjadi kecil-kecil untuk selanjutnya dilakukan penghalusan labu kuning. Setelah penghalusan labu kuning, yaitu pencampuran bahan baku kuenya yang tadinya yaitu seperti tepung tadi itu dicampurkan jadi satu, setelah itu dicampurkan dengan labu kuning yang sudah dihaluskan dan dibentuk adonan. Pembentukan adonan ini dapat dibentuk sesuai dengan keinginan masing-masing kita. Setelah terbentuk adonannya, dilakukan pengeringan di oven, ditunggu beberapa waktu yang ditentukan, kemudian dapat dikemas dan dipromosikan. Promosi produknya yaitu di toko jajanan, kantin sekolah, tempat gym, dan media sosial. Ini adalah desain kemasan sederhananya, di mana ini adalah boxnya kardus. Di dalam box ini terdapat plastik yang ada sekat-sekatnya untuk menaruh biskuit labu kuning, di mana setiap box ini terdiri dari 10 biskuit labu kuning. Ini adalah biaya dan jadwal kegiatannya. Rencana biayanya itu terdiri dari bahan habis pakai, peralatan penunjang, perjalanan, dan lain-lain, yang jumlahnya yaitu 5.775.900. Kemudian jadwal kegiatannya ini kami rencanakan pembuatannya ini 5 bulan, di mana setiap bulannya ini ada progres yang terdiri dari
beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu survei bahan baku kami lakukan pada bulan pertama. Kemudian persiapan alat juga kami lakukan pada bulan pertama. Pembelian bahan baku ini kami lakukan setiap bulan. Kemudian produksinya kami mulai bulan ke-3, 4, dan 5. Kemudian perkenalan produknya kami mulai sebelum proses produksi, yaitu bulan 2, 3, 4, dan 5. Evaluasinya ini kami lakukan setiap bulan untuk mengontrol, dan penjualan produknya ini karena proses produksinya ini mulai bulan 3, sehingga penjualannya kami mulai bulan 3, 4, dan 5. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.